عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله ذو الجلال الذي شرع إلينا الحرام والحلال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على مولى بلال من خلق بالجمال والكمال، سيدنا ومولانا محمد الذي بذكره تطيب القلوب وتشعر بالجلال. اللهم أدم صلواتك وسلامك عليه وعلى آله وأصحابه، فهم خير صحب وآل. أما بعد، المحترمون والمكرمون، para hadirin hadirat, mudah-mudahan semua yang hadir di sini Allah beri keberkahan dunia akhirat. Wabil khusus al-muhtaramah wal mukarramah, orang tua kita bersama, yaitu Ibu Hajjah Hamdiyah. Mudah-mudahan Ibu Hajjah Hamdiyatun panjang umur, sehat walafiat. Seluruh putra putri beliau yang hadir, wa min muqaddimatihim al-muhtaram wal mukarram Bapak Haji Budi, al-muhtaram wal mukarram Bapak Dr. Agus. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Begitu juga al-muhtaram wal mukarram Hadratul Ustaz Akbari. Mudah-mudahan Ustaz Akbari panjang umur, sehat afiat. Begitu juga al-muhtaram wal mukarram Hadratul Ustaz Bagas. Mudah-mudahan Ustaz Bagas panjang umur, sehat walafiat. Tidak lupa juga manajer direktur GM Kuma. GM Kuma ini soalnya harus saya sebut ini. Kalau tidak saya sebut besok-besok ke Kuma saya tidak dapat bonus. GM Kuma Bapak Fakhrul Rozi. Mudah-mudahan Pak Rozi panjang umur, sehat walafiat. Para hadirin hadirat, alhamdulillah kita semua hadir bersama-sama karena kita semua mendapatkan undangan khusus dari radioku. Radioku mengadakan halal bihalal. Halal bihalal niku para hadirin maksudnya pun perasaan kita yang halal-halalan. Bukan halal bihalal itu makanannya halal ketemu halal. Maksudnya perasaan kita halal ketemu sama halal. Saling memaafkan. Nah para hadirin,
tadi kita dengarkan hadroh, lantunan solawat, maulid yang dibaca, Masya Allah, semuanya indah. Semuanya apa? Indah, Alhamdulillah. Ini tim hadroh. Dulu saya pernah dengar waktu rumah sakit Ummu Hani, peresmian yang di bawah itu. Itu sudah bagus, sudah indah, tapi sekarang lebih sempurna lagi. Lebih sempurna lagi. Suaranya tambah bagus, berseragam, lantunannya tidak ada yang balapan, pukulannya rapi. Kalau yang dulu di rumah sakit itu masih suaranya masih ada yang balapan. Nah sekarang Alhamdulillah sudah sejajar semua. Suara tambah enak-enak, kayaknya munsyidnya, vokalnya ini nambah lagi. Ya, nah mudah-mudahan tim hadroh panjang umur, sehat walafiat. Sing durung bojo mudah-mudahan cepat bojo. Sing wis bojo mudah-mudahan tambah sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sebelum saya mulai, karena saya tidak punya kesempatan ketemu tim hadroh. Saya tidak punya kesempatan ketemu tim hadroh. Jadi dengarkan baik-baik tim hadroh. Apa yang akan saya sampaikan ini bukan kritikan, tapi untuk membangun Anda lebih baik. Untuk membangun Anda lebih baik. Jadi yang pertama, munsyid. Munsyid itu atau al-hadi, yaitu yang membacakan lantunan solawat, lantunan qasidah. Namanya munsyid atau hadi. Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya ahli syair, punya juga hadi. Hadi itu vokal. Di dalam kota maupun di luar kota. Dalam perjalanan Nabi itu kalau ontanya dituntun, ada hadi yang membacakan apa? Lantunan apa? Qasidah, lantunan syair. Kalau bahasa kita lantunan solawat. Ini turun-temurun dari para ulama, sahabat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ilmunya. Hadi munsyid itu ada ilmunya. Makanya ada istilah syurutul munsyid. Syarat-syarat jadi munsyid. Nanti ada lagi arkanul munsyid. Rukun-rukun munsyid. Pernah dengar enggak? Pernah pelajari? Nah, itu satu. Yang kedua, cara membaca. Penting itu. Cara membaca qasidah, solawat, lantunan. Mana yang boleh dipanjangkan, mana yang tidak boleh dipanjangkan. Lalu membaca maulid. Mau itu maulid Simtud-Duror, Barzanji, Taibai, Adhiya'ul Lami', Syaraful Anam, apapun itu. Juga ada cara membacanya. Makanya tradisi ahlus sunnah wal jamaah dalam hal apapun itu mementingkan yang namanya sanad. Apa? Sanad. Qasidah sanad. Baca Al-Quran sanad. Baca maulid sanad. Saya punya sanad bacaan Simtud-Duror ke sumbernya. Saya punya ijazah maulid diba ke sumbernya, Barzanji ke sumbernya. Termasuk saya punya sanad Barzanji ke Buntet Pesantren. Dulu saya dapat ijazah dari Kiai Sobih namanya, almarhum al-maghfurlah. Ulama lulusan Mekah itu. Suaranya enak. Bagaimana cara bacanya, semuanya itu. Jadi ada cara-caranya, ngoten nggih. Nah, ambil sanad. Ini ada Ustadz Akbari. Ustadz Akbari, beliau murid Syekh Muhammad Ba'atiyah. Ulama tersohor, ulama besar. Ambil sanadnya, belajar. Sekali-kali nguja, mudun sing gunung ora karena pengen show, tapi karena pengen ngaji, ngoten nggih. Ya?
Jadi tim hadroh itu jangan yang penting moving show, jangan. Karena kalimat hadroh sendiri itu sakral. Apa makna hadroh? Sekarang anak-anak hadroh kalau ditanya apa artinya hadroh, tidak ada yang bisa jawab. Tidak ada yang bisa jawab. Ini anak hadroh kalau ada yang bisa jawab, hadroh artinya apa tak kasih 500.000. Ada yang bisa jawab enggak? Ada enggak? Tidak ada. Terus mukul hadroh, ada teng sama ada dung. Ma ma'nal teng wa ma ma'na dung. Apa maknanya teng? Apa maknanya dung? Dulu ada artis ini soleh, baik, artisnya baik, soleh, baik, kita kenal. Itu dulu datang kalau salah satu ulama Jakarta, dia bilang, wahai ulama, bagaimana menurut Anda saya berdakwah lewat nada? Kebetulan yang ditanya ini ulamanya agak keras, agak tegas, tidak senang sama musik. Kata ulamanya ini, kamu berdakwah dengan musik haram. Loh kenapa haram? Wali Songo itu juga berdakwah dengan musik. Kata ulama ini, iya. Wali Songo sekali dung yang masuk Islam 100. Kamu sekali jreng yang mabuk 1000. Jadi subahnya tidak sembarangan. Hah? Ada teng, ada dung. Coba Anda ini ambil sanad bacaan, ambil sanad cara melantunkan, ambil sanad teng sama apa? Dung. Teng sama dung itu ada sanadnya. Saya kasih contoh ngeten, boleh ibu-ibu, mas-mas di sini semua bapak-bapak cari di YouTube tabuan hadroh orang dulu. Genjringan zaman kuno tulis. Atau pilotan. Orang dulu kalau sebut hadroh itu terbang. Yang mukul terbang namanya apa? Pilot. Iya, dulu begitu. Coba cari orang-orang dulu. Orang-orang dulu itu yang tua-tua maik mukul hadroh. Saestu bu, pukulannya ndak enak. Solawatannya, lantunannya, suaranya ndak enak. Tapi di dalam hati enak. Gue sing heran itu. Pukulannya ndak enak. Suaranya ndak enak. Tapi kok bisa di hati enak. Terus berwibawa. Apa? Berwibawa. Nah hadrah itu salah satunya itu harus bisa menggetarkan hati. Harus bisa apa? Menggetarkan hati. Dulu saya pernah ikut pengajian maulid, vokalnya, munsyidnya itu suaranya indah betul. Bawa qasidah, begitu dia ngelantunkan itu kita yang faham makna itu lebih fokus ke makna. Kita mau tenggelam di maknanya. Tahu-tahu dia melantunkan kalimat fihi tirom, fihi tirom. Ini fihi tirom tak golei 1 bulan ndak nemu apa maknanya fihi tirom ini. Iki bahasa Arab apa bahasa Yunani apa bahasa Meksiko ini fihi tirom. Ternyata si pelantun ngurangi 1 huruf. Mestinya fihi tirom, fihi tirom. Gara-gara sulit nyebut haknya, ditabrak jadi fihi tirom, fihi tirom. Setahu saya fihi tirom itu makanan yang pakai saus tiram. Jadi itu penting sekali karena al-ulama, kalau Anda bersolawat di depan ulama, depan kiai, mereka itu suara nomor sekian. Tapi apa yang Anda lantunkan? Apa yang Anda lantunkan mereka pengen menikmati. Ngaten nggih? Nah, para hadirin kang kula mulyakaken, sanad niku penting. Sanad niku napa? Penting. Bu, kula aweh contoh. Kula aweh contoh. Ngeludah Bu, napa? Ngeludah. Jenengan pernah belajar napa mboten? Hukume ngidu. Nate napa dereng? Lo dereng pernah?
Lo bendina ngidu no mboten? Lo kok bisa jenengan bendina ngidu orang ngerti hukumnya ngidu niku pripun niku? Ana wong bendina mangan orang ngerti cara mangan kira-kira wagu no mboten? Lagi ana wong bendina ngidu orang ngerti cara ngidu sing bener. Kira-kira wagu no mboten? Nah, para hadirin ingkang kula muliakan, ngidu niku napa? Ngidu niku terbagi kalih. Wonten ngidu idune ora metu, ana ngidu sing idune metu. Idu sing idune ora metu arane tuflatun. Arane apa? Arane apa? Tuflatun atau nafathun. Nafath. Orang kalau ngeludah tanpa keluar ludahnya itu biasanya orang tersebut lagi bermantra. Bahasanya gampang ngoten. Lagi napa? Misalnya kita datang ke kiai minta air. Kiai minta doanya, dibaca-bacakan terus diapakan? Bukan disebul, Bu. Bukan disebul. Air itu enggak boleh disebul. Kok ana wong maca-maca wirid, maca-maca zikir, terus air ini disebul, salah besar. Nabi memakruhkan nyebul banyu. Nabi memakruhkan nyebul banyu. Makruh niku Bu, kalau dibarengkan sama amal kebaikan ini fadilahnya hilang. Kenapa fadilahnya hilang? Karena dibarengi sama apa? Makruh. Contoh, orang kalau lagi wudhu niku, itu Allah kirim awan di atas kepalanya, awan itu menurunkan rahmat untuk orang tersebut, awan itu menurunkan maghfirah untuk orang tersebut. Tapi ketika wudhu melakukan perkara yang makruh, contohnya wudhu karo ngobrol, maka awan ini hilang. Kenapa awan ini hilang? Fadilah ini hilang, keutamaan ini hilang, gara-gara melakukan hal yang makruh. Makanya kadang-kadang damoni bocah ora mandi, damoni garwo ora mandi, damoni omah ora mandi. Sebabnya apa? Sebabnya cara nyebule salah. Dugi mriki paham mboten? Paham mboten? Lah niki para hadirin panjenengan ngantuk sedanten. Kira-kira perlu disebul napa mboten? Perlu disebul. Mangke tak sebul kaget sedanten mangke. Nah, para hadirin kang kula muliakan, jadi cara meludah pun ada caranya. Nah, kalau misalkan meludah keluar ludahnya, pertama yang dilihat arah kiblat itu di mana. Kalau panjenengan tidak paham arah kiblat di mana, maka meludah itu disunnahkan ke kiri, bukan ke depan. Rata-rata wong anggar ngidu maring ndi? Maring ndi? Ning ngarep, nggih mboten? Nomor 2, yang pertama melihat arah kiblat. Kalau kamu melidah arah kiblat, hukumnya napa? Makruh. Bahkan ada riwayat orang yang meludah ke arah kiblat dan dia tahu arah kiblat di sana, ketika dia meludah ada malaikat yang menjawab, qabbahakallah. Mudah-mudahan Allah bikin kamu buruk. Niki doane para malaikat. Eman-eman apa mboten? Eman-eman. Tapi kalau tidak paham arah kiblat, maka yang utama itu ke arah mana? Kiri. Tapi arah kiblatnya di kiri, gimana hukumnya? Kalau arah kiblatnya ke kiri, maka meludahnya ke kanan. Paham mboten? Nah, yang kedua, meludah ke arah depan itu apabila diperlukan. Kalau misalnya kanan ada orang, kiri ada orang, maka sekarang meludah kemana? Kemana? Bukan depan, Bu. Bukan depan, di hadapan tapi di bawah. Di hadapan tapi apa? Di bawah. Ngeludahnya di bawah arah kaki. Aja ngidone, dilempar.
Paham nggih? Paham nggih? Nah, ludah itu para hadirin kang kula mulyakaken, ada cara-caranya, ada hukumnya. Bahkan banyak ulama ludah ini cara meludah bersanad sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai daham niku nggih wonten napa? Sanate. Paham nggih? Napa malih ilmu agama. Al-Qur'an, hadis, fikih, tafsir, dan seterusnya. Thariqah, zikir, hizib, semua ada apa? Sanadnya. Nah, para hadirin kang kula mulyakaken, ini berkaitan sama halal bihalal. Halal bihalal itu poin utamanya saling memaafkan. Orang itu mengucapkan saya maafkan itu mudah. Tapi hatinya memaafkan itu apa? Sulit. Kula aweh contoh ngeten para hadirin. Kalau anak panjenengan berbuat salah, jenengan maafkan secara lisan apa dari hati? Anak panjenengan berbuat kesalahan, terus dia minta maaf. Setelah dia minta maaf, jenengan memaafkannya lisan apa dari hati? Hah? Dari hati anak. Nggih mboten? Besoknya berbuat kesalahan lagi, jenengan maafkan lagi. Besoknya berbuat kesalahan lagi, jenengan maafkan lagi. Di atas memaafkan mengayomi. Melebihi memaafkan, jenengan mengayomi, menyayangi. Sebabnya apa? Sebab di dalam hati ada satu sifat namanya sifat al-hilmu. Namanya sifat apa? Al-hilmu. Sifat hilmun ini zaman sekarang sudah mulai punah. Orang fahamnya hanya rahmat, dia tidak tahu ada sifat namanya hilmun. Hilmun ini penting untuk kehidupan sosial. Kalau orang tidak memiliki sifat hilmun dalam kehidupan sosial, maka kehidupan ini akan berantakan para hadirin. Zaman saniki para hadirin, silaturahmi itu sulit disambung. Sulit disambung. Zaman dulu mudah disambung. Padahal fasilitas zaman dulu untuk menyambungkan silaturahmi itu sulit. Zaman sekarang silaturahmi itu sulit disambung, padahal fasilitas untuk menyambung silaturahmi itu gampang. Kenapa kok seperti itu? Yang salah bukan silaturahminya, yang salah hati kita kehilangan sifat hilmun. Kehilangan sifat apa? Hilmun. Para hadirin kang kula mulyakaken, Islam ini agama yang indah. Zaman sekarang manusianya makin ramai, tapi manusianya semakin kesepian. Banyak orang hidup di rumah, rumahnya ramai, pasangannya ada, anaknya ada, kawan-kawannya banyak, dia mau kontak siapa aja bisa. Tapi ketika dia duduk, dia merasa kesepian. Ketika dia duduk sama keluarga, dia merasa kesepian. Ketika sendiri, merasa kesepian. Kesepian ini menghantui psikis dia. Sehingga psikis dia dihantui oleh kesepian, lama-lama tertekan. Begitu orang ini tertekan, suwe-suwe depresi. Suwe-suwe Bu, panjenengan ini, kenapa kok sekarang wajahnya pada lemes semua? Kok wajahnya ayune ilang kabeh? Sebab jenengan tertekan sama sesuatu yang namanya ngantuk. Sebabnya kenapa jenengan ngantuk? Biasanya jam segini di rumah ndak ngantuk. Karena jenengan di sini sudah jenuh. Kenapa kok jenengan jenuh? Sebab ngenteni daharane ora metu-metu.
Para hadirin kang kula mulyakaken, zaman sekarang ini banyak orang bunuh diri. Kemarin ada seorang istri sudah nyobek-nyobek tangannya. Seorang istri sudah ninggalkan anaknya. Seorang istri kalau suaminya pergi, dia melakukan hal-hal gila. Ketika didatangi sama beberapa orang ditanya, dia bilang suami saya tidak peduli sama saya. Keluarga saya tidak peduli sama saya. Lingkungan saya tidak peduli sama saya. Mereka tidak faham tekanan batin yang saya rasakan. Oh, ternyata perempuan ini merasa kesepian. Suami dia punya, orang tua dia punya, keluarga dia punya, sanak famili dia punya, kawan dia punya. Tapi kenapa dia merasa kesepian? Karena kurangnya silaturahmi. Silaturahmi itu tidak bisa terbangun hanya say hello, tidak bisa. Ketemu, ngobrol, pergi. Ketemu, ngobrol, jaim-jaiman, pisah. Ini namanya bukan silaturahmi. Silaturahmi itu bertemunya bukan jasmani saja, tapi yang bertemu hati ketemu. Makanya kenapa kita kalau ketemu ulama, ketemu kiai, ketemu habaib, kita pulang dari situ hati kita adem. Karena yang bertemu hati. Tapi kalau ketemu darmati, darmaji, paijo, hati tidak cenderung adem. Sebab jenengan ketemunya hanya jasmani, tidak pakai hati. Paham boten? Nah para hadirin kang kula mulyakaken, saya bawa kitab, kita baca sedikit tabarukan. Dikatakan di sini, salah satu manusia yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai halim, yaitu paling pertama Nabi Ibrahim alaihis. Qala Allah Ta'ala inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Nabi Ibrahim itu punya sifat yang namanya halim. Nabi Ibrahim itu lama tidak punya putra. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala kasih putra Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Muncul jabang bayi namanya Nabi Ismail. Kepedulian Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail itu berada di puncak. Tapi kepedulian Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar berada di puncak, tidak meninggalkan kepedulian Nabi Ibrahim kepada Siti Sarah. Kepedulian yang diberikan ke Siti Sarah itu tidak kurang dari kepedulian Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar dan Nabi Yang ketiga, kepedulian Nabi Ismail, kasih sayangnya Nabi Ismail kepada Siti Hajar, Nabi Ismail, Siti Sarah, kepada umatnya Nabi Ibrahim juga tidak berkurang. Sehingga kesempurnaan sifat halimnya Nabi Ibrahim berada di puncak garis finish. Begitu sifat halimnya ada di puncak, Allah uji. Kasih sayangnya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, Allah minta Nabi Ismail. Lagi sayang-sayangan Nabi Ibrahim kali Nabi Ismail, Nabi Ismail dijaluk karo Gusti. Yang kedua, Allah mintanya itu bukan main-main. Allah minta dengan cara bapaknya yang menyembelih. Bu, kira-kira ana wong lanang arane misale Paijo, anaknya ditaruh di bawah disembelih, ditanya kenapa Paijo kamu nyembelih anak? Oh, saya mendengarkan perintah dari bisikan. Kira-kira wong ki waras napa mboten? Disebutnya jahat napa mboten?
jahat. Mana ada orang menyembelih anak. Tapi ini yang diminta Allah Subhanahu wa taala begitu berat, begitu tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa taala uji Nabi Ibrahim dengan hal yang berat. Nabi Ibrahim memanggil putranya Nabi Ismail. Kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kamu diminta sama Allah, nggih, sendiko dawuh bah, sendiko dawuh pak, pokok nek Gusti Allah pun dawuh nderek. Kamu mau disembelih, mboten napa-napa nderek. Makanya Nabi Ismail juga memiliki sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, halima. Nabi Ibrahim nyuwun putra ingkang soleh, karena sabare Nabi Ibrahim, Allah kasih Nabi Ismail bukan cuma soleh tapi halima, di atase soleh. Para hadirin kang kula mulyakaken, goro-goro sifat halime Nabi Ibrahim, Allah syariatake sing asmine bada kurban. Badanan apa? Kurban. Kasih sayangnya Nabi Ibrahim diuji, muncul samroh arane. Muncul berbuah, kita semua 1 bulan sekali yang belum pernah makan kambing kecuali di hari raya kurban, alhamdulillah bisa makan daging kambing, daging sapi. Nek zaman brien tambah daging napa? Kebo. Daging napa? Nah, para hadirin kang kula mulyakaken, sabarnya orang halim akan membawa samrah, buah di masa yang akan datang. Tapi sabarnya orang sabar belum tentu membuahkan hasil di masa depan. Tapi sabarnya orang halim pasti membawa napa? Membawa napa? Hasil di masa depan. Halim niku napa sih? Halim niku para hadirin kang kula mulyakaken, orang satu yang bisa menguasai rasa marahnya. Ketika dia marah, dia tidak bertindak. Diam adalah pilihan utama. Yang kedua, halim itu marah sama orang, tapi dia masih bisa sayang sama orang yang dia marah. Saya marah sama A, tapi saya masih bisa sayang sama orang A, padahal dia bukan siapa-siapa saya. Ini namanya sifat halim. Artinya orang itu belum minta maaf, kita sudah memaafkan. Orang itu belum minta dimaklumi, kita sudah memaklumi. Ini namanya sifat halim. Yang ketiga, sifat halim itu ketika dia sabar, dia tidak menuntut. Nyong wis sabar, 2 tahun tak lakoni. Oh, kamu orang sabar, belum halim. Kalau orang halim gimana? Dia enggak bahas, saya sudah sabar 2 tahun. Enggak. Saya sudah merajut selama 2 tahun. Saya sudah berusaha menggandeng selama 2 tahun. Yang dibicarakan prestasinya selama 2 tahun, bukan keluhannya selama 2 tahun. Ini bedanya sabar sama napa? Halim. Yang keempat, sifat halim itu para hadirin, ketika mendapatkan sesuatu yang mengagetkan, dia tidak akan bereaksi yang berlebihan. Makanya orang yang punya sifat halim, itulah mereka yang layak untuk menjadi pemimpin. Makanya salah satu definisi sayyidun adalah sifat napa? Halim. Dan itu ada di sifat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya Rasulullah SAW salah satunya apa? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Semua ini, sifat ini berada kalau disatukan namanya sifat napa? Halim. Sifat napa? Halim. Para hadirin kang kula mulyakaken,
Zaman sekarang banyak orang berbuat baik, tapi karena butuh sesuatu. Orang berbuat baik berharap sesuatu. Maka sifat ini namanya bukan halim. Halim itu murni hatinya baik. Yang bales Gusti Allah. Para hadirin kang kula muliakan, terakhir buat penutup, kisah tentang halim. Ada ulama namanya Al-Imam Al-Arif Billah Al-Musnid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Guru mulia Habib Umar, itu beliau kalau pergi ke bukit-bukit di Yaman, itu banyak orang-orang yang tidak suka sama beliau. Karena pemahaman mereka itu sudah ke arah sebelah. Pemahaman yang ekstrim. Nah, Habib Umar itu anak-anak kecil dikumpulkan sama orang tua mereka ngomong, anak-anak kecil, nanti kalau Umar bin Hafid ini datang, kamu semua kumpul di mobilnya sambil ngata-ngatain sufi. Sufi itu ahli tasawuf. Kalau di kita, orang ini sufi, pujian buat kita. Tapi di kalangan saudara kita sebelah, kalimat sufi itu sebuah kalimat yang buruk. Jadi ketika ada orang dikatai sufi, itu sebuah apa? Cacian. Habib Umar ketika dikata-katai sufi, sambil jalan mobilnya pelan itu beliau buka jendela, beliau doa, ngangkat tangan, amin, 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 Allahumma ja'alna min asfiyaik, ya Allah jadikan kami semua, bukan saya tok sama supir, tapi sama anak-anak kecil ini apa? Asfiyaik, orang-orang pilihanmu yang dibersihkan jiwa dan hatinya. Begitu beliau turun, beliau ambil permen dibagi-bagi ke anak-anak kecil ini. Dan itu dilakukan bukan sekali, dua kali, hampir di tempat-tempat yang tidak senang sama aswaja, tidak senang sama ahlu sunnah wal jamaah, itu beliau membawa permen bagi-bagi ke anak-anak apa? Anak-anak kecil. Sampai daerah-daerah itu berubah pemahamannya, berubah akidahnya, gara-gara perilaku yang akhlak, perilaku yang indah, perilaku yang baik, bukan karena banyak ceramahnya. Dari mana? Sifat halim. Sifat apa? Halim. Kedua, ada ulama Syekhul Masyayikh, gurunya para guru kami, termasuk gurunya ayah saya. Ada ulama namanya Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf di Jeddah. Itu beliau acara seperti ini, turun ke bawah, beliau naik mobil. Ada satu orang saking senangnya sama Habib Abdul Qadir mau khidmah, biar saya yang nutup pintu. Nah Habib Abdul Qadir ini sepuh, badannya tinggi besar, naik mobil sedan, sedan. Waktu duduk karena beliau tinggi besar dan juga sepuh, begitu duduk karena sedan itu pendek, tangan beliau di atas, di kap di atas, baru beliau duduk. Tangannya baru mau turun, sisa jari tengahnya. Orang ini sudah nutup apa? Pintu. Jadi Habib Abdul Qadir tangannya kejepit begini. Kira-kira jenengan nek tangannya kejepit, pertama yang dilakukan diam napa teriak? Teriak. Beliau ndak diam. Oh ya, terima kasih. Itu nanti datang lagi orang minta air, datang lagi ada orang cerita lama itu kejepit. Begitu selesai Habib Abdul Qadir mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi jalan. Begitu jalan agak jauh belok, sudah ndak kelihatan, ngomong sama supirnya. Mas, berhenti sebentar. Kenapa? Buka itu. Begitu dibuka kunciannya, dibuka. Tangannya ini sudah melepuh, hampir copot ini kukunya. Baru beliau tutup. Ditanya Habib, kenapa enggak ngomong? Kalau ana ngomong kasihan yang nutup pintu. Itu kalau ana bilang, aduh tangan saya kejepit, itu nanti bakal disalah-salahkan sama segitu banyaknya orang.
Saya tidak habis pikir, saya tidak tega kalau orang itu disalah-salahkan sama segitu banyaknya, malamnya tidak bisa tidur. Luar biasa napa mboten? Luar biasa mboten? Niku sifat sabar napa halim? Halim. Sifat napa? Halim. Mikirake perasaane wong liya. Wong Jawa biyen sifat halim itu sudah ada di dalam hati mereka. Sudah terbalut di dalam hati mereka. Sudah menjadi satu di jiwa mereka. Tapi sifat halim semakin kesini kok semakin apa? Pudar. Zaman dulu ada yang namanya siroso. Asmine apa? Napa siroso? Apa maknanya siroso? Lu wong Jawa orang ngerti siroso. Nek suroso tahu mboten? Suroso ndak tahu? Anaknya Pak Pardi loh Suroso. Nah para hadirin, kepekaan jiwa dalam memahami orang. Kepekaan jiwa dalam memaklumi orang. Kepekaan jiwa dalam mengayomi orang, itu namanya sifat halim. Namanya sifat apa? Paham badan? Nah, orang kalau ndak punya sifat halim di dalam hatinya, halal bihalalnya sampai mau besoknya lagi 40 tahun, kalau ndak punya sifat halim, halal bihalalnya masih gantung. Eman-eman nyimpen unek-unek karo menungsa. Paham badan? Ya alhamdulillah, nyong halal bihalal kabeh tak ngapura. Kabeh tak ngapura. Tapi nyong isih kilingan, perbuatane kae. Loh, kamu sudah bukan memaafkan, kamu punya dendam, yang kedua kamu ribai orang. Paham badan? Insya Allah. Dados para hadirin, singkat cerita, pertama kita mesti apapun diusahakan belajar. Dua, kalau bisa apapun usahakan punya nopo sanad. Yang ketiga, sifat halim. Sifat nopo? Halim. Nopo halim? Halim itu di atasnya sabar. Halim itu di atasnya nopo? Sabar. Kenapa halim itu penting? Halim itu untuk kehidupan sosial. Bu, ting Jawa niki, Purbalingga, Purwokerto, Kebumen, Cilacap, dan sekitarnya. Nek ana motor, melaku, nyenggol motor ngarepe, rame nama badan. Rame nama badan. Rame, sebabnya napa? Toleransi, napa? Toleransi berkendara tidak ada. Jenengan ke kota besar, Jakarta, Surabaya, Jogja, kesenggol, napa? Kesenggol, itu yang di belakang tidak minta maaf, ngangkat jempol tok. Ngangkat napa? Jempol, yang di depan dari spion tok. Tidak perlu noleh. Sudah memakluminya nyenggol tok, sing penting langkah sing pecah. Lah kalau ada yang pecah gimana? Ya paling musyawarah, gimana mas, mau diganti atau mau gimana, tukeran alamat, musyawarah. Coba nih Purbalingga, tabrakan, dashboardnya pecah, rame nama badan? Rame nih kok. Karena toleransi berkendara tidak ada. Tapi kalau orang punya sifat halim, itu dia tidak mau ngurusi perkara yang kecil. Anggaran apa-apa sing cilik, gampang. Tapi ini kejadiannya kecil, tidak peduli saya. Saya urusannya sama perkara yang besar. Sallu ala Nabi Muhammad. Paham badan? Paham badan? Nah, halim niku penting. Sehingga orang belum minta maaf, kita sudah memaafkan. Dados mangke halal bihalal, saestu cap MUI halal bi halal. Tapi nek hati tidak memaafkan, halal bihalale durung cap MUI niku. Paham mboten? Insya Allah. Para hadirin kang kula mulyakaken,
Ngapunten saestu kula ceramai kejawan karena ini mumpung halal bihalal saya minta maaf sebesar-besarnya. Kira-kira dimaafin apa mboten? Jawabnya orang. Dimaafin apa mboten? Cap MUI napa cap abal-abal? Alhamdulillah. Salatullah salamullah. Tawassalna bismillah. Salatullah salamullah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kula panjangan uripe sae, uripe adem, wafate adem, kuburane adem, dibangkitake mangkih dalam keadaan adem, dikempalakan kalih tiang-tiang adem, manggen panggenane sing panggenan adem, surgane Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kula panjenengan dados apa-apa lan angsal apa-apa. Allahumma amin. Kaget napa mboten jenengan? Mudah-mudahan kula panjenengan angsal apa-apa. Dene nglangkah sing amin. Ana wong ora duwe apa-apa. Dadi apa-apa napa mboten? Ana wong ora duwe apa-apa. Dadi apa-apa napa mboten? Karena ora duwe apa-apa, jadi ora jadi apa-apa. Arto mboten gadah, kepinteran mboten gadah, pangkat mboten gadah, akhlak sae mboten gadah, murah senyum mboten gadah. Ora duwe apa-apa. Cing sosial ora jadi apa-apa. Cing arsane Gusti Allah ora jadi. Tapi nek wong duwe apa-apa, arto duwe, akhlak duwe, pangkat duwe, ilmu duwe, murah senyum duwe, duwe apa-apa. Secara sosial begitu juga di Allah Subhanahu wa taala jadi apa-apa napa mboten? Jadi apa-apa napa mboten? Nah, mudah-mudahan Pak kula panjenengan angsal apa-apa. Lan dadi apa-apa. Amin ya rabbal. Doane penak napa mboten? Saya napa mboten? Niki tak ijazahi jenengan. Monggo derek kula. Allahumma dadosake kawula apa-apa lan angsal apa-apa. Allahumma dadosake kawula apa-apa lan angsal apa-apa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wis donga niki insyaallah dunia akhirat. Hajate apa bae insyaallah wonten. Lho Bib Habib ngarang mboten niki makna saking Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban. Tapi nek ngagem bahasa Jawa kan enak. Ya Allah dadosake kula apa-apa, bayangaken apa-apa terserah. Pengen jadi profesor, pengen jadi bidadari, pengen jadi menungsa paling ayu bebas. Pengen jadi wong paling sugih bebas. Allahumma dadosake kula apa-apa, ibune dokter, ibune profesor, ibune kiai alias duwe anak dokter, profesor, kiai. Lan angsal apa-apa, kebahagiaan, kesenangan, duit 700 triliun. Duit 700 triliun. Wingi beana 271 njaluk 700 triliun saking Gusti. Si orang mlebu akal aja dipikir mikirnya duit sejuta bae. Angel apa maning mikirnya duit
700 jadi njaluk bae ora sah dipi. Allahumma dadosake kawula apa-apa lanangsal apa-apa. Paham mboten? Skeco mboten? Gampil napa mboten? Pun bendina waca ping 3, ping 10 terserah. Bebas. Niki mau saking kula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا من قبل لا إله إلا الله monggo لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. اصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين. يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم اجعلنا من الصالحين وحينا حياة الصالحين وأمتنا موت الصالحين واحشرنا غدا مع الصالحين تحت لواء إمام الصالحين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اقذف في قلوبنا محبة الصالحين. اللهم يسر أمور دنيانا الذي فيها معاشنا واصل أخرانا الذي إليها مصيرنا. اللهم إنك أنت اللطيف إنك أنت اللطيف إنك أنت لطيف بنا يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. اللهم إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لنا 5 نطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة وعلى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من وآله وأصحابه أزواج ذريته وعلى من والشهداء والأولياء والأصفياء وعلى من وجه مشايخنا وشيوخ مشايخنا وعلى من قطب الزمن وسلافنا الصالحون وعلى كل الصالحة جامعة شاملة خير الدنيا والآخرة في خير ولطف وعافية. الفاتحة. ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.